Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Matan Ghoyah wa Taqrib halaman 39 ya. Yang bawah kayaknya. Faslun, pasal. Wal matruku minas salati salasatu asya'a. Wal matruk, hal-hal yang tertinggal minas sholati, dari sholat, salah satu asya'a, itu ada 3 macam. Kita ketika sholat kadang ada yang ketinggal atau kelupaan, entah lupa tahiyat awal, entah sujud baru 1 dikirainya sudah 2, rakaat baru 2 dikirainya mau udah 4. Model kayak kita ya, kacamata habis dipakai belum ditaruh, cuma dikeatasin doang ini. Nah, ini kadang lupa loh, semua orang di rumah diomelin. Manusia al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka kalau di otak-atik matok, ini dicari di bukunya ya enggak ada, namanya otak-atik matok. Di otak-atik tapi kok cocok. Manusia itu berasal dari bahasa Arab 2 suku kata, ma dan nusia. Ma itu artinya sesuatu, nusia yang selalu dilupakan. Makanya kalau orang kok selalu lupa, wajar. Kadang udah jalan lupa. Nanti kompor udah dimatiin belum ya? Balik pulang lagi. Begitu udah jalan. Kadang nyalain air ya begitu. Udah keluar rumah, balik pulang. Tadi air udah matiin belum? Belum kayaknya. Udah kayaknya modal mandir pikirannya udah belum, pulang lagi. Wis manusia. Hatta sehingga dalam sholat begitu. Lah, kalau hal-hal yang tertinggal di dalam sholat itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama fardu atau biasa disebut dengan rukun. Yang kedua wasunnatun, sunnah. Sunnah ini maksudnya sunnah ab'ad. Yang ketiga wahayatun dan hayat. Hayat itu ya sunnah hayat. Dalam sholat itu kan ada rukun, ada sunnah. Sunnah itu ada dibagi 2, ada ab'ad, ada hayat. Jadi kalau yang tertinggal di dalam kita sholat itu kemungkinannya ada 3 itu tadi. Yang pertama fardu atau rukun. Yang kedua kemungkinannya itu ab'ad, sunnah ab'ad. Yang ketiga ada kalanya sunnah hayat. Lah kalau tertinggal dari 3 macam ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama fardu. Maka kalau yang ketinggal itu fardu itu yang rukun itu. Misalnya sujud baru sekali, dikirainya sudah 2 kali. Nah sujud itu termasuk rukun, termasuk fardu. Lah kalau yang tertinggal itu fardu, la yanubu anhu, tidak bisa diganti dari fardu itu sujudus sahwi, sujud sahwi. Kalau yang tertinggal rukunnya atau fardunya, nanti nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Lah terus bal akan tetapi in dzakarahu, apabila orang itu teringat, waz zamanu qaribun, dan jarak ingatnya masih dekat, atabihi, maka ia mengulang dari yang terlupa itu. Contoh, misalnya
yang rukun ini, contoh yang rukun. Kita tadi ketika di rakaat pertama sujud baru 1, dikirainya sudah 2. Maka begitu sujud aturannya dia duduk, berarti kan rukun 1 ketinggal. Aturannya dia sujud lagi, lupa. Begitu habis sujud langsung berdiri ke rakaat kedua. Berarti kan ada 2 yang ketinggal ya. Duduk di antara 2 sujud dan sujud yang kedua. Dua-duanya ini fardu, dua-duanya ini rukun. Begitu dia sudah berdiri, udah baca Fatihah lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Teringat seret, loh, tadi saya sujud 1 atau 2 ya? Kayaknya baru 1. Iya 1, baru 1. Kalau ia ingatnya kan jaraknya masih dekat, maka ia balik duduk lagi, mengulang dari yang tertinggal. Yang tertinggal berarti duduk di antara 2 sujud. Walaupun dia sudah berdiri, udah baca Fatihah, maka ngulang duduk yang duduk di antara 2 sujud. Kemudian ya duduk itu, begitu duduk ya baca biasa Rabbi firli warhamni dan seterusnya. Kemudian dia sujud lagi, kemudian baru berdiri lagi. Maka kalau orang yang tertinggal itu rukunnya, fardunya, makanya kan kita ini belajar begini kan biar bisa membedakan mana yang rukun, mana yang abad, mana yang hayat. Karena nanti kalau tertinggal tiga-tiganya ini hukumannya beda-beda. Kalau yang rukun atau yang fardu hukumannya harus balik lagi. Kalau yang ketinggal mulai dari duduknya, maka ya ia kembali ke duduk lagi. Kalau yang ketinggal tadi kok rukuk misalnya, maka ia kembali ke rukuk lagi. Itu kalau yang tertinggal yang fardu atau rukun. Maka mulai dari awal kita harus bisa membedakan dalam sholat kita mulai dari takbir sampai salam. Yang rukun itu mana saja, yang abad yang mana, yang hayat yang mana. Kan sholat 3 itu. Nanti kalau makruh sama batal lain urusannya. Lah kalau yang tertinggal fardu, maka wajib mengulang dari yang diyakini ketinggal. Seperti yang saya contohkan tadi. Lah selama ini ibu kan sholat udah ribuan kali bu ya. Lah iya kan, mulai dari dulu sampai sekarang kalau dihitung-hitung, kalau sehari 5 kali yang wajib. Kalau sehari 5 kali, kalau seminggu 7 kali 5 35, kalau sebulan 5 kali 30 150 sebulan itu. Kalau setahun banyak lah pokoknya ribuan. Lah kita kan rata-rata umur 35 ya, rata-rata ya. Lo ngarang aja, kok ngarang kan boleh salah ya. 35 atau 53. Lah kira-kira selama ini ketika ibu sholat pernah nggak ngalami kelupaan yang fardu gitu? Sering. Lah biasa yang dia lakukan selama ini gimana? Sujud sahwi tok. Selama ini loh yang dilakukan sujud sahwi aja. Ya, terus yang lain. Diulang dari awal. Nah, berarti dibatalin yang tadi. Nah, terus yang lain, pengakuannya beda-beda ya. Kalau ini wis pokoknya sujud sahwi. Kalau yang Ibu Ono diulang lagi dari awal, dari takbir. Yang lain, yang sebelah sini. Selama ini loh yang Ibu lakukan, kalau ada yang ketinggal dalam sholat, kalau yang bagian sini bilangnya sujud sahwi. Kalau yang Ono daripada repot-repot ulang aja lah dari awal. Yang sebelah sini apa? Ulang lagi. Membatalkan sholat dengan sengaja itu termasuk salah satu dosa. Tapi kalau kemarin kan saya belum tahu lah ya, makanya gunanya ngaji kan biar tahu. Kalau hanya sujud sahwi, kalau yang ketinggal itu rukun, ya nggak bisa nutup. Lah terus
Ya aslinya batal, tapi udah terlanjur, ya wes. Udah terlanjur, makanya sering saya sampaikan orang ngaji itu ibarat orang nyupir mobil tapi latihan. Ya kan, latihan, ada salah, maaf, kata malaikat, maklum, masih latihan. Kalau Ibu Ono ibarat jalan udah nyampe kebun baru, balik lagi dari awal. Ya wes. Makanya namanya latihan malaikat. Maklum lah, masih pada latihan. Makanya kita statusnya ini walaupun nanti mohon maaf sampai kita nggak ada umur, udah tetap aja statusnya latihan. Kalau salah malaikat maafin. Latihan. Lah kalau yang udah nggak mau latihan, salah tulis salah. Lah makanya untungnya kita ini masih latihan. Jadi kalau yang tertinggal itu fardu yang rukun, maka kembali ke rukun yang tertinggal itu. Kalau yang tertinggal rukuk, maka ya balik rukuk lagi. Walaupun tadi udah sujud misalnya. Misal habis rakaat kedua umpama. Rakaat kedua kan masih sunnah baca surat. Biasanya kalau rakaat kedua kan bacanya yang super pendek ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kebetulan ada apa? Gludrak. Begitu ada suara biasanya konsentrasi hilang. Dikirainnya mah udah i'tidal, padahal mah masih belum, langsung sujud. Berarti kan rukuknya belum ya? I'tidal juga belum. Begitu sujud, rukuk belum, balik lagi. Balik langsung rukuk. Wong yang tertinggal rukuk. Walaupun sudah sujud. Karena yang tertinggal ini rukun atau fardu, yaitu yang tertinggal tadi contohnya rukuk. Kok langsung sujud? Lah maka ia harus balik berdiri lagi, balik langsung dalam posisi rukuk. Kalau yang tertinggal tadi rukuk. Ini agak jelimet loh ini, padahal ini yang kita kerjain seharian. Lah iya begitu sujud nih, keingat, wah tadi rukuk belum, langsung kita berdiri, tapi nggak posisi berdiri loh ya, langsung ke posisi rukuk. Rukuk seperti biasa, sami Allahu liman hamidah, ya wes langsung sujud seperti yang tadi lagi. Pokoknya yang tertinggal itu kita kembali posisi yang ketinggal itu loh. Kalau ketinggalnya rukuk ya kembali ke rukuk. Kalau ketinggalnya itu sujud ya kembali ke sujud. Pokoknya kalau yang tertinggal itu yang fardu. Maka harus bisa membedakan gerakan ini yang fardu mana, yang sunnah mana. Kalau bacaan yang wajib kan cuma 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, sama salam yang pertama. Itu kalau bacaan yang wajib cuma 5 ini. Kalau seandainya Allahu akbar kabira walhamdulillah ma ana minal inna sholati dan seterusnya, habis baca iftitah Fatihahnya lupa, langsung bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr, Fatihahnya lupa, langsung salamun hiya hatta matla'il fajr, rukuk Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Begitu sami Allahu liman hamidah kok baru inget, loh Fatihahnya belum, sedekap lagi, sedekap baca Fatihah, terus baca surat lagi, ya iya baca surat lagi, artinya ngulang ke yang tertinggal itu loh. Ini saya ulang-ulang karena ini rawan. Kalau sampai sholat udah puluhan tahun, ternyata keliru di sini kan bahaya. Ya kalau statusnya masih belajar sih nggak masalah. Ya kan kita masih belajar. Makanya seandainya tadi yang ketinggalan Fatihah, walaupun sudah rukuk atau bahkan udah i'tidal misalnya, udah sami Allahu liman hamidah, kan tangan begini. Rabbana walakal hamdu mil'us sama, loh Fatihah ketinggalan, langsung tadi bacaan i'tidalnya diberhentiin, langsung kita
sedekap baca Al-Fatihah. Waladhdallin amin, langsung baca surat lagi, kemudian rukuk lagi, iktidal lagi seperti lanjutannya. Jadi kalau yang ketinggal fardu maka wajib mengulang dari yang kita ketinggalan itu. Nah ini yang diingat-ingat. Kalau yang gerakan fardu itu kan berdiri bagi yang mampu, kemudian rukuk, kemudian iktidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian tahiyat akhir. Yang wajib cuma itu. Wong sholat itu yang wajib cuma dikit. Itu kalau yang tertinggal yang fardu atau rukun. Sebelum saya lanjutin, kalau masih ada yang belum yakin, nanya loh. Jangan. Yo, bagus, pertanyaan bagus, ayo. Udah selesai sholat, baru keingetan gitu ya. Nah, yang lain ada yang tanya lagi, mau dilanjutin loh ini. Jangan sampai begitu nanti udah selesai ngaji, tadi gimana ya? Ayo. Mumpung belum. Kalau yang tertinggal wajib, kemudian ingatnya sesudah salam. Kalau sesudah salamnya itu jaraknya masih dekat, misalnya yang sering itu orang makmum masbuk. Makmum masbuk itu orang ketinggalan itu. Ketinggalan, imam salam kita ikut salam, padahal harusnya nambah kan. Yang sering itu loh ya. Nah, misalnya terus ada sebelah kita ngingetin, kamu tadi kan ketinggalan 1 rakaat. Langsung kita berdiri walaupun sudah salam. Berdiri nambah 1 rakaat. Tapi kalau ingetnya udah lama, misalnya udah bubar, udah sholawat ala Muhammad, udah pulang, tadi ada yang lihat kita salah, cuman mau ngingetin di tempat nggak enak, udah pulang misalnya. Mbak, kenapa? Mbak tadi sholat kurang 1 rakaat. Apa iya? Iya. Wong tadi Mbak kan ketinggalan 1 rakaat tuh. Lah imam salam kok Mbak ikut salam? Wah, lah kalau gitu ulang sholatnya. Kalau jaraknya sudah jauh, kan udah jauh, jaraknya udah pulang, udah macam-macam. Tapi kalau masih di tempat, kan masih di tempat nih, assalamualaikum, assalamualaikum dibilangin, mbak kurang 1, ya udah langsung berdiri, nambahin 1. Kalau ingatnya sudah salam, kalau ingatnya belum salam ya tadi kembali ke yang dia lupa itu tadi. Yang lain monggo sebelum dilanjut. Karena ini hari-harian kita, apalagi di usia yang sudah yang kadang suara lagi sholat, apalagi ibu ya sambil ngomong cucu. Saat kita lagi sholat, cucu, nek, susu, langsung konsentrasi, biar. Nah wis, dah. Karena harus benar-benar ini, karena ini sholat kan hari-harian kita masalahnya, dan lupa juga hari-harian kita juga. Lah kita makmuman pasrah sama imam. Lah kalau kita sholat, lah ibu kan rata-rata sholatnya sendiri. Lah kalau bapak-bapak ya rata-rata jamaah, ya ada yang sendiri di rumah. Monggo. Ya, kita baru datang, pokoknya langsung takbir, langsung baca Fatihah. Kalau masih keburu, kalau nggak keburu, imam rukuk ikut rukuk, nggak usah memaksakan untuk baca Fatihah. Berarti imam udah misalnya wala antum abiduna ma a'bud, ibu baru datang, ya kan? Langsung Allahu Akbar, langsung baca Fatihah sekuatnya. Baru maliki yaumiddin, kalau kok imamnya rukuk ikut rukuk, nggak usah melanjutkan bacaan Fatihahnya. Kurangannya gimana? Imam tanggung jawab. Jadi nggak usah maksa baca Fatihah, enggak. Misalnya baru Allahu Akbar, lah kok imamnya rukuk ikut rukuk. Tapi maaf Pak, tapi ada teman saya menyatakan katanya saya kurang 1 rakaatnya karena udah ketinggalan
Oh, ketinggalan kalau kita dihitung nggak dapat satu rakaat itu kalau sudah iktidal. Kalau imam rukuk pun Allahu Akbar kita langsung ikut rukuk masih dapat. Tapi kalau udah sami Allahu liman hamidah ya kita ikut takbir tapi nanti nambah satu. Ukurannya kalau ketinggalan dua rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun gerakan. Rukun gerakan pertama adalah berdiri, rukun gerakan kedua rukuk. Lah, iktidal berarti kan udah ketiga. Nah, kita ketiga baru gabung berarti kan ketinggalan dua. Maka ibu tidak dapat satu rakaat. Tapi kalau baru ketinggalan satu gerakan masih dapat satu rakaat. Patokannya rukun gerakan bukan rukun bacaan. Kalau rukun bacaan, yuk kita sering ketinggalan dua. Takbiratul ihram bacaan, Fatihah bacaan. Kita datang udah baca surat, berarti ketinggalan dua. Tapi ukurannya bukan rukun bacaan, tapi rukun gerakan. Kalau ketinggalan dua rukun gerakan, maka kita ketinggalan satu rakaat. Paham ya? Nah, yang lain monggo. Udah ngaji sebaris juga nggak apa-apa nih, ayo. Maksudnya gimana? Ulangi. Oh, kunut, ya wes. Kalau kunut nanti bakasan selanjutnya. Ini yang kita bahas yang wajib dulu. Kalau yang ketinggal kunut itu hukumnya dalam sholat apa? Sunnah. Nah, nanti yang kedua. Lah iya wes, kan intinya ketinggalan kunutnya kan. Nah, kita harus tahu kunut ini hukumnya apa dalam sholat. Sunnah ke? Nah, sunnah berarti belum dibahas. Yang kita bahas ini yang ketinggalan yang wajib. Nah, sekarang langsung yang kedua. Lanjutannya itu. Was-sunnatu dan sunnah. Sunnah di sini maksudnya sunnah ab'ad termasuk kunut tadi yang ibu tanyakan. Kalau yang ketinggalan hukumnya sunnah seperti kunut, la ya'udu ilaiha, maka tidak perlu kembali ke sunnah itu. Makanya kalau yang ketinggalan kunut gak usah balik lagi untuk kunut, udah lanjut aja. Ibarat kita jalan, kalau barang itu yang ketinggalan kok gak begitu penting, gak usah balik. Lah nanti sujud sahwi. Nah, beda lagi urusannya. Ba'da talabbusi bil fardi, setelah ia melakukan fardu. Misal yang sering ketinggalan mungkin kunut atau tahiyat awal. Sunnah ab'ad dalam sholat itu ada 6. Sunnah ab'ad itu sunnah kalau ketinggal diganti dengan sujud sahwi. Itu ada 6, bukan hanya kunut saja. Ada 6. Apa itu? Yang pertama tahiyat awal. Tahiyat awal itu sunnah ab'ad. Nanti kalau ketinggalan diganti sujud sahwi. Yang kedua duduk tahiyat awal. Duduk dan tahiyat awal beda loh ya. Kita duduknya inget tapi bacaannya lupa. Udah duduk nih, bengong aja, baca apa yuk? Tapi jangan ngomong loh ya. Kalau ngomong baca apa ya batal sholatnya. Cukup dibatin aja. Apa ini bacanya yuk? Lah kalau kelamaan kok belum inget-inget ya udah langsung berdiri. Duduknya inget tapi tahiyatnya bacaannya lupa. Nah, maka nanti diganti dengan sujud sahwi. Kemudian kunut subuh. Kunut kan bukan hanya kunut subuh aja. Kunut subuh misalnya habis sami Allahu liman hamidah langsung sujud, kunutnya lupa. Ya wes, begitu udah plek sujud kok ingat, gak usah balik lagi. Lanjut aja. Ini biasanya yang sering itu kalau traweh. Witir. Nah ini yang kedua. Yang keempat, tadi kan tahiyat awal, duduk tahiyat awal, kunut subuh.
Yang keempat, wa fi akhiril witri min fin nisfisani min Ramadan, yaitu kunut di separuh yang terakhir di witir bulan Ramadan. Berarti mulai malam 16. Ini biasanya banyak yang lupa. Begitu imamnya Allahumma, dikirain Allahu Akbar. Padahal Allahumma hdina fiman hadait. Kalau sudah sujud, ini udah nempel ke tempat sujud, jangan bangun lagi. Tapi kalau baru dengkul yang turun, baru turun tapi ini belum nempel, balik lagi. Tapi kalau ini udah nempel, namanya udah sujud. Tangan, dengkul, ujung jari kaki ini sudah nempel ke tempat sujud, jangan berdiri lagi. Lah terus yo wes nungguin. Lah kalau kunutnya imamnya lama ya resiko. Umpama kalau kita nonton Imam Masjidil Haram, itu kunut bisa 15 menit loh. Yang Syekh As-Sudais itu kunutnya doang 15 menit. Berarti ibu nungguin sambil sujud. Enggak kelar-kelar. Lah ya kalau empuk begini enak ya. Ini kan empuk. Kalau ini kan atos nih. Keras. Jadi kalau sudah posisi sujud udah sempurna itu berarti ini dengkul 2, ujung kaki 2 udah nempel ke tempat sujud, jangan bangun lagi. Kalau bangun lagi batal sholatnya. Kalau belum baru turun misalnya, kan biasanya baru turun udah langsung inget ya. Nah, asal belum sempurna sujud, silahkan balik lagi. Tapi kalau sudah sempurna, jangan. Ini kadang biasanya udah sujud, ngelihat kanan kiri gak ada yang sujud, balik lagi. Lah kalau anak-anak mah pantas ya. Lah kalau kita udah nenek-nenek masuk pantas begitu. Tapi kalau nggak tahu, namanya orang nggak tahu ya. Selama ini pernah nggak ngalamin gitu? Pernah. Kalau sampai sujud nggak pernah. Tapi kalau udah turun sering ya. Nah, kalau ibu-ibu yang sebelah sini pernah udah sujud. Ya wes gunanya ngaji ya beginilah. Kalau orang Jawa bilang dandani, dandani itu apa ya? Benerin yang selama ini siapa tahu ada yang kurang bener. Kalau baru turun, monggo silahkan berdiri lagi. Tapi kalau sudah sujud, plek, ya udah tungguin di situ. Ya resikonya tadi kalau imamnya kunutnya panjang. Tapi kalau imam-imam Indonesia mah, nah nggak ada yang kunut lama, nggak ada. Apalagi terawih ya. Kemudian nomor berapa tadi yang termasuk sunnah abaat? 5. Wal qiyamu lil kunut, duduk berdirinya untuk kunut. Berarti kunut beda, berdirinya beda. Berdirinya ingat, sami Allahu liman hamidah, tangan udah begini. Allahumma apa ya? Barik lana bukan. Allahumma hdini fiman hadait, lupa. Ingatnya Allahumma tok. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Berdirinya ingat, tapi bacaan kunutnya lupa. Jangan lama-lama, langsung sujud. Nanti ganti dengan sujud sahwi. Berdirinya ingat, wong kadang wong kita yo bacaan kunut ya bisa lupa ya. Lah kalau imam tiap hari baca, lah kalau kita makmum kan kadang-kadang cuman amin. Lah kalau seringnya jadi makmum, mungkin udah sebulan 3 bulan nggak pernah sholat subuh sendirian. Begitu sholat subuh sendirian, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Lupa pleng. Apa ya? Dibayang-bayangin, nggak inget-inget. Yang diinget cuman Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Sholat subuh cuman bau tetangga masak jengkol udah matang.
Ya wis jangan lama-lama, langsung sujud, nanti diganti dengan sujud sahwi. Yang kelima, yang keenam, yang ini kalau ketinggalan diganti sujud sahwi, yaitu membaca salawat kepada Nabi di tahiyat awal dan membaca salawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Ini bacaan tahiyat itu kan cuma sampai syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat sudah selesai. Cuma kalau tahiyat awal tambahi baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang nggak mau pakai sayyidina, yus biarin, urusan dia itu kan. Kalau itu sholawat ketinggalan di tahiyat awal, maka nanti ganti dengan sujud sahwi. Lah rakaat yang terakhir, rakaat terakhir kan tahiyat akhir. Tahiyat akhir jangan lupa sholawat kepada keluarga Nabi. Sholawat kan bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sholawat. Kepada keluarga Nabi itu wa ala ali itu artinya keluarga. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita baca ya sampai innaka hamidum majid sampai terus. Umpama tahiyat akhir kok cuma Allahumma sholli ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kok langsung udahan, berarti kan selawat kepada keluarga Nabi belum, maka itu nanti ditambahi sujud sahwi. Pertanyaannya kadang kalau sujud sahwinya juga lupa juga. Ya Bu ya. Tadi pertanyaan maksudnya gitu kan? Iya, saya paham. Pertanyaannya kalau sujud sahwinya lupa juga. Makanya ada keterangan dalam kitab lain, ini kitab Nihayatul Zain namanya. Penulisnya asli ulama Indonesia, Imam Nawawi Banten. Beliau orang Tanara, ada orang sono, Tanara Banten. Nah, beliau mengajarkan begini, kalau kita tahiyat akhir itu kan posisi duduknya begini nih, ya kan ya, kalang bangku sih ya. Begini loh, yang kaki kiri diselonjorin di sini, ini namanya duduk tawarruk. Ini kalau tahiyat akhir. Tapi kalau nanti berencana mau sujud sahwi, karena tadi ada kunut ketinggalan, tahiyat awal ketinggalan, duduknya jangan begini, walaupun tahiyat akhir, duduknya yang begini. Nah, yang kayak orang tahiyat awal, biar ini tanda ngingetin kalau nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Ini namanya iftirash. Iftirash itu duduk yang kaki kiri didudukin, kayak tahiyat awal. Ini iftirash, duduk di antara dua sujud, itu iftirash. Walaupun tahiyat akhir, kalau nanti mau sujud sahwi, duduknya yang begini, biar gak kelupaan. Lah kalau duduk begininya yang lupa, wong karena udah tahiyat akhir biasanya duduknya kan begini ya. Ya wes, kalau ingetnya masih pakai mukena rapi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ya. Sujud sahwi ketinggalan, langsung sujud. Langsung Allahu akbar subhana man la yanamu wa la yasu 3 kali. Kemudian duduk lagi Rabbi firli, kemudian duduk lagi sujud lagi subhana man la yanamu wa la yasu. Kalau ingatnya masih dekat. Lah kalau sholat subuh udah keluar, mukena udah dilepas, udah ke warung nasi uduk, baru keingetan, yo wes. Allah Maha tahu. Jadi kalau mau ada rencana sujud sahwi, posisi duduknya kayak tahiyat awal. Tapi kalau nggak ada rencana untuk sujud sahwi, kalau tahiyat akhir ya duduknya tawarruk. Tawarruk itu yang kaki kiri diselonjorin sono. Tawarruk namanya. Nah, kayak ibu-ibu duduknya namanya kan tawarruk tuh. Nah, kalau tahiyat awal kan yang kaki kiri didudukin nih loh.
Itu namanya iftirash. Nah, itu kalau yang ketinggalan sunnah abad. Sunnah abad itu yang 6 itu tadi loh. Yang 6 kunut, tahiyat awal, duduk dan duduknya, kunut subuh, kunut witir, kemudian apa tadi? Oh lupa saya malah. Berdiri untuk kunut, dan yang nomor 6 membaca salawat. Pada salawat Nabi di tahiyat awal, salawat keluarga Nabi di tahiyat akhir. Itu 6 itu kalau ketinggalan ganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau yang rukun tadi, yang poin pertama, kalau ketinggalan harus balik lagi, nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Insya Allah. Sebelum ditutup, Mas, kalau ada yang masih belum yakin, monggo lu, silahkan nanya. Kalau udah nggak ada yang nanya berarti kan paham semua ya. Iya, atau sebaliknya. Nah, ketika orang belajar, orang ngaji, dikasih kesempatan nanya kok nggak nanya, itu kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang paham semua, maka nggak perlu nanya. Yang berbahaya kemungkinan kedua, belas nggak paham. Loh, sampai disuruh nanya aja bingung. Nanya apa yo?